الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini kembali kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita akan membahas tafsir surah Al-Ghasyiyah. Sebelum dimulai kita baca bersama-sama. Bagi ibu-ibu yang di rumah yang menyimak, silakan itu ikut bergabung melalui layanan Facebook dan YouTube. Tafsir Al-Quran Surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul Ghasyiyah, apakah sudah datang kepadamu tentang Al-Ghasyiyah? Apa Al-Ghasyiyah itu? Wujuhun yawma idin khasi'ah, wajah-wajah yawma idin pada hari itu khasi'atun, tertunduk, merasa takut dan hina. Amilatun nasibah, bekerja keras, nasibatun lagi kepayahan. Tasla naran hamiyah, dia memasuki, tasla dia memasuki, naron api, hamiyah yang sangat panas. Ini kita sekarang masuk kepada ayat keempat dan kelima. Tasla naron hamiyah. Di sini ada kalimat tasla. Di dalam kalimat tasla itu ada kata ganti domir, yaitu domir hiya. Dia memasuki naron api, hamiyah yang sangat panas. Pada ayat sebelumnya, wajah-wajah pada hari itu tertunduk, tertakut, merasa hina. Amilatun bekerja keras, nasibatun lagi bersusah payah. Tasla dia memasuki neraka tersebut. Dia di sana maksudnya wujuh, wajah-wajah memasuki naron api yang sangat panas. Telah disebutkan sebelumnya, kalau disebut wajah itu artinya sohibul wajah, sohibul wujuh, pemilik wajah. Berarti orang-orang memasuki api yang sangat panas. Kalau di Quran terjemah kita diterjemahkannya mereka memasuki api yang sangat panas. Padahal tasla itu artinya dia memasuki api yang panas, maksudnya wajah-wajah, pemilik wajah, mereka memasuki api yang sangat panas. Yang dimaksud dengan tasla narun hamiyah, kata Ibnu Katsir, harotun syadidatul harri, api yang sangat panas, yang benar-benar sangat panas. Jadi nanti orang-orang kafir yang pertama, yang kedua orang-orang yang melanggar syariat, ketiga orang-orang yang menentang, ya, maka ketiga-tiganya akan masuk ke dalam tasla naron hamiyah, api yang sangat panas. Dan panasnya api neraka itu berapa kali lipat api dunia? Berapa kali lipat? Berapa kali lipat api dunia? 70 kali lipat. Ya,
Kata Nabi, an-naru, api yang sekarang kamu gunakan wahai Bani Adam, oleh anak Adam, adalah satu bagian dari sab'ina juz'an min nari jahannam. Adalah satu bagian dari 70 kali lipat api neraka. Ini 70 kali lipat. Nah, nanti orang-orang yang kafir, munafik, yang melanggar syariatnya akan masuk naron hamiyah. 70 kali lipat dari api dunia. Makanya di sini kalimatnya naron. Ya sudah pakai naron saja sudah mengerikan. Naron, api. Tambah lagi hamiyah yang sangat panas. Double. Itu. Jadi di neraka mah penuh dengan api. Penuh dengan yang panas-panas. Ya. Itu di neraka. Beda yang di surga. Di surga mah tajri min tahtiyal anhar. Di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Berarti identik dengan cai. Gitu ya. Di surga mah identik dengan air. Kita kan kalau pergi ke tempat-tempat itu yang pertama diperhatikan air cairna teu. Kumaha cairna bagus teu. Malahan sok sengaja main ke tempat-tempat yang ada airnya, curug, laut, sungai. Kenapa? Karena air itu adalah sumber kehidupan. Ya, sumber air sudekat. Kata orang Ambon ya. Orang Papua, sumber air sudekat. Karena air kehidupan. Bahkan tubuh kita mayoritas air. Bumi ini mayoritas air. Daratan cuma sedikit. Ya. Jadi surga mah sumber kehidupan. Karena di sana air mengalir, tapi di neraka mah nasla naron hamiyah, api demi api. Yang panasnya 70 kali lipat api dunia. Jadi kalau kita mau berbuat maksiat, pikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu. Siap tuh atau gladi resik. Dulu ada seorang ulama, tiap terbesit ingin buat maksiat, dia tangannya diantalkan tenawannya. Dia antalkan. Oke. Ngese, tempelkan udah ditempelkan atuh, enggak lem, kumaha. Dia letakkan, benar. Ada mendingan. Ya, dia antalkan, dia letakkan si tangannya ke lilin itu. Tiap mau maksiat kali lilin etasu. Berubahlah pikiran dia untuk buat maksiat. Itu baru lilin yang apinya api koneng, api keren. Kalau mau kompor gas, api biru lebih panas. Tapi di neraka mah bukan api yang ada di sini. Iya mah api nak karek 1%. Kayak di neraka mah inti api. Ya kalau api di dunia mah memang Allah ciptakan untuk dimanfaatkan, konsumsi kok Pak. Dikonsumsi mah tuh maut. Untuk dimanfaatkan, ya. Qul ara'aitum, misalnya di surat Al-Waqi'ah, apa pendapat kalian tentang api? Gitu kan. Kalau kecil atau tidak saehe aja. Tidak saehe aja. Namun saehe itu bahasa Indonesia nak. Ya. Gitu. Ya, jadi lupa lagi tadi. Oh, si ulama ya. Jadi dunia mah api itu memang Allah ciptakan untuk kita manfaatkan. Tapi kalau di akhirat api itu diciptakan memang sengaja untuk menyiksa. Makanya apinya 70 kali lipat dari api dunia gitu. Nah, jadi kemah di akhirat teh api mah jadi musuh. Kalau di dunia mah api teh dicari, dibutuhkan. Ya.
Naron hamiyah, sudahnya panas tambah hamiyah. Ku ngadenge naron nawai terus sieun gitu. Tambahan hamiyah. Berarti menunjukkan di sini apinya api yang luar biasa, bukan api yang biasa-biasa saja. Api yang super panas. Dulu dalam Al-Qur'an surah Al-Buruj, udah kita bahas belum? Al-Buruj belumnya. Terus ya Al-Buruj berarti. Di Al-Quran surah Al-Buruj ayat dikenal dengan kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud. Nanti dibahas lengkapnya di surah Al-Buruj. Singkat nama, ada seorang ibu sama anaknya yang sedang disusui. Ya kemudian orang-orang semua orang-orang yang beriman kepada Allah dibakar di sebuah parit. Jadi ngegali di sana dimasuk-masukkan. Yang milih menyembah Allah, maka dia akan dilemparkan ke parit itu. Tapi yang tidak mau menyembah Allah, maka dia akan dibebaskan. Yang dimasukkan ke dalam lubang, kemudian dibakar massal. Ketika ada seorang ibu yang sedang menggendong bayi, mau dilemparkan ke dalam api karena beriman kepada Allah. Ibu nate pas kita teh mundur heula. Sieun itunya. Karena yang kebayang api teh panas. Tapi pada akhirnya anaknya bisa ngomong, "Ayo mama, ini adalah jalan yang benar." Akhirnya ibu itu dan anaknya loncat. Tapi panas teh? Panas. Teman si ibu itu berpikir api neraka lebih panas. Gitu. Jadi dina tafsirannya disebutkan akhaful durarain, mengambil apa yang lebih ringan. Ya, api neraka panas, api dunia panas. Cuman mana yang lebih ringan antara api dunia dan api neraka? Maka si ibu ini memilih api dunia. Karena kalau api dunia mah tos kabakate hangus maut beres. Tapi kalau api neraka mah tos mah dibakar teu maut la yamutu fiha la yahya. Kalau kas beki panas di neraka. Itu. Jadi yang namanya api tidak ada yang dingin, termasuk api yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim mau dilemparkan oleh Raja Numrud. Numrud. Dina hadis Numrud. Entah kenapa jadi Namrud bisa meren. Raja Numrud ya. Bil manjanik dengan kata pel yang sangat besar. Nabi Ibrahim tahu nggak api yang disiapkan Raja Numrud itu panas? Tahu. Bakal dingin. Teu apa. Mau apa mah tenang, kalau kayak gitu itu kan. Tapi Nabi Ibrahim ketakutan yang luar biasa, sama Nabi mungkin manusia. Mentang-mentang kalam da orang mana Nabi peraku Allah ngantep. Tak itu Nabi Ibrahim. Ya. Tetap takut seperti kita, karena yang namanya api dia tahu panas. Disiapkan kayu bakar yang sangat besar, Nabi Ibrahim dilemparkan buka tepel besar. Gitu. Cuma kata-kata Nabi Ibrahim yang sangat indah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Itu kata-kata Nabi Ibrahim. Ya. Itu kan lamun kalian ku usah dialungkan karena api, kalau kasih cerikan mah didoakan. Kalau kako kasihan. Ku nama hasbi Allah wa ni'mal wakil. Itu ya. Kalau kako kasihan. Set masuk api itu, tiba-tiba kata Allah, kuni ya naru kuni barda wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni, jadilah kamu bardan, dingin. Dingin unggul? Tidak, wassalaman. Karena orang itu kadang-kadang gak kuat dingin. Ku dingin, kedinginan maut. Ku panas, kepanasan maut. Matak ditambahan wassalaman, dingin dan menyelamatkan. Apakah api itu berubah menjadi dingin? Dingin. Ala Ibrahim, kepada Nabi. Coba lamun diantalkan ku batur,
panas ya anggar. Cuman dingin itu waktu itu kepada Nabi Ibrahim. Tapi kepada Nabi Ibrahim api itu menjadi dingin. Gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya api yang dingin. Maka neraka adalah puncaknya panasnya api. 70 kali lipat dari api dunia. Tambahan di narum muqsadah. Api yang muqsadah ditutup rapat. Kerma panas ditutup rapat. Panas ongko ditutup rapat ongko. Kumaha bayangkan. Jika di open. Yang di Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 20. Wa iyastagisu yugosu bima'in kahmul kal mukhli. Di tengah-tengahnya kita atas wakil haq mirabbikumnya. Wa di bawahnya wa iyastagisu yugosu bima'in kal mukhli yashwil wujuh. Ya, ketika mereka minta minum, ya, setelah minta minum apa, maka air itu seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajahnya. Jadi karena api panas di neraka ditambah si wadah nate terbuat dari besi yang sangat panas. Ican makan diminum masih terbakar mukanya. Gitu sana. Ya, pas mau minum panasnya. Jika orang ambil panci weh. So panci lamun nahar panci atau ku teko. Udah panas si cai teh. Terus ngaheong. Kumaha teh si panci nak tiis atau panas? Panas. Sama dengan api yang di neraka. Yaswil wujuh. Ya gitu. Kalau di Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 12-13 baca ya tong di Al-Quran. Inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman da gussati wa azaban alima. Inna ladaina sesungguhnya di sisi kami ankalan ya belenggu-belenggu wa jahima dan api yang panas neraka. Wa ta'aman da gussah dan makanan yang nyangkut menjumbat di kerongkongan. Ya. Jadi senam makanan itu pada hari kiamat di neraka bagi orang-orang kafir nyangkut di mana? Di tenggorokan. Lamun tos nyangkut kumaha si makanan? Tos nyangkut ya. Kudu dikumahakeun. Di minuman atau peraku nyangkut diantepkeun. Ya, kalau sudah nyangkut di minuman. Kata Imam Muqatil, ketika nyangkut di sana makanan yang makanan berupa nanah, duri gini. Nanti dibahasin ayat selanjutnya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari ingke tadinya ayat selanjutnya. Intinya mah makanan nyangkut di tenggorokan, kata Imam Muqatil ketika nyangkut kemudian dia butuh minum maka dia dibayarkan selama 1000 tahun. Kehausan, coba makanan nyangkut dibiarkan selama 1000 tahun karek minum. Sok kumaha bayangkeun. Jeung dikasih minum ku api yang sangat panas. Tak tong wani-wani nang tong neraka saudaraku. Itu ya. Disna air gitu. Maka tidak segar diberi air kecuali setelah 1000 tahun. Baru dikasih minum karena di dunia mah sebentar, tapi di akhirat 1 hari sama dengan 1000 tahun dunia. Gitu. Mata kena Al-Quran surah non, surah Ibrahim ayat 16-17 ya kalau salah. Baca tong ningali atuh Penny. Yatajarruhu wa la yakadu yusighuh. Itu ya. Yatajarruhu, dia menelan air itu. Wa la yakadu yusighuh, hampir saja dia tidak bisa. Dia meneguk air itu, hampir saja dia tidak bisa menelannya. Dia meneguk air itu, hampir saja dia tidak bisa
karena sangat panas. Tapi namun panas kehausan. Gitu. Itu panasnya air neraka. Ya, jadi 70 kali lipat panasnya. Terus diminum di Al-Qur'an surah Muhammad kumaha? Ayat 15. Wa faqatta'a am'a'ahum. Setelah diminum maka minuman itu menghancurkan usus-ususnya. Terus diminum air neraka itu. Pas diminum naon? Hancurkan. Gitu ya. Ini sesuai dengan lanjutan ayatnya. Wa tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum dari mata air yang sangat panas. Setiap minum lehernya hancur, ya. Kemudian ususnya hancur gara-gara minuman yang sangat panas. Itu di sini disebutkan oleh para ulama, ketika ditempelkan ke mulutnya maka lehernya terbakar, kemudian giginya rontok, usus-ususnya putus. Tuh ya, giginya terbakar, giginya rontok, lehernya terbakar, ususnya putus-putus. Ya, lebih-lebih di usus buntu, usus putus. Di dunia mah usus buntu, di akhirat mah usus putus. Bayangkan. Bisi hayang nyobian sok enak cai ngagolak langsung ngeueut ku mata usus. Tester. Naon? Tadi resik. Gitu ya, bisi gitunya nauzubillah. Coba cenah airna teh menjijikan, terus warna-warna hitam, kebayang eta mah. Tak tong hoyong gaduh emutan wisata ka neraka tong. Tongnya bisi ieu mah di dieu. Ya siga pernyataan aya kan artisnya. Saya ingin masuk neraka. Di neraka itu ya bisa ketemu dengan si anu. Dia pikir neraka teh siga Cipanas Garut. Itu ya. Kata tusqo min ainan ya. Dia diberi minum dari sumber air yang sangat panas. Qadinta hara wa golyana. Sungguh mencapai puncaknya yang sangat panas, puncak panas. Itu api neraka, itu neraka. Makanya neraka disebut dengan nama-nama yang sangat mengerikan. Neraka kita takut, seperti disebut jahim. Kenapa neraka disebut jahim? Wa inal fujjara lafi jahim, dan sungguh orang-orang yang durhaka dia akan jahim. Kenapa disebut jahim? Karena ta'ajjajahan naruha. Terus apinya itu yang panas, ngegedur gitu cek sona nama. Panas itu ngegedur. Nah ngegedur sana sananya. Nah, sana jadi ta'ajjajah. Disebut jahim. Ngeri itu. Terus kenapa api disebut api jahim? Karena panasnya sangat panas. Disebut oke sana jahanam. Kenapa neraka disebut jahanam? Karena disebut jahanam itu karena namanya bu'du qariha, saking bagian dasarnya yang sangat dalam. Disebut jahanam. Tak orang munafik mah fi darki asfali minan nar, di neraka jahanam paling bawah. Kenapa? Karena neraka itu jahanam, bu'du qariha dalam kamus Al-Muhit. Jahanam itu artinya bagian yang sangat dalam. Ya Nabi pernah ngobrol dengan, ketika ngobrol ini tiba-tiba ada jatuh benda. Budak. Para sahabat mendengar wahyu dari Allah kepada Rasulullah. Kemudian para sahabat mendengar suara itu. Seolah-olah ada benda yang jatuh dari atas. Nah, kunna ma Rasulullah, ketika kami bersama Nabi tiba-tiba ada wajbah, ada benda yang jatuh kedengaran yang sangat keras. Nabi bertanya, atadruna ma huwa, atau kamu apakah itu? Kata Nabi, kata para sahabat, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Nabi mengatakan, hada hajarun. Itu adalah batu rumia yang dilemparkan sejak 70 tahun yang lalu ke dalam neraka jahanam, dan sekarang baru sampai dasarnya. Gitu. Jadi api batu
yang dilemparkan 70 tahun yang lalu, sekarang baru sampai dasar neraka. Dibayangkan sakumaha dalam 70 tahun perjalanan, berarti sangat dalam. Ternyata semakin dalam berarti semakin panas. Mata lamun neraka mah kahanap darokat, lamun surga mah kaluhur darajat. Itu lamun kahanap darokat, semakin panas semakin bawah semakin panas, seperti liwatnya. Orang ngelewat kan lamun panghadapna pangtutungna ya kerakna gitu ya. Lewat enak dituang paling handap da lewat kerakna. Tapi aya neraka mah nya eta mah dael nya. Itu disebut dengan jahanam. Terus dina Al-Qur'an surah naon? Al-Mudaththir ya. Kala innaha lazo teh. Nah disebut lazo neraka sama karena menyala-nyala, memiliki ruhai-ruhai dan nyala api nah gitu. Kemudian dina Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat coba disebut syair teh. Wa qalu cenah law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan kalaulah kami dulu mendengar dan memikirkan, pastilah kami tidak akan ada dalam neraka syair. Naon syair teh? Nah itu artinya neraka yang dinyalakan terus berkobar-kobar gitu. Yang pada ini sama. Jadi disebutkan beda-beda nama, termasuknya inti nama. Sifat dari neraka itu, lamun syair mas menyala-nyala dan berkobar-kobar. Karena bernyala siga si jago merah lamun melahap kebakaran. Tapi emang ngan 1% di dunia mah. 70% nama, 70 kali lipat nama kita. Terus di dina Al-Qur'an surah Mudaththir oke. Ayat ber-22-nya dan selanjutnya disebut syakor. Masalakakum fi syakor. Kenapa kamu masuk neraka syakor? Kenapa disebut syakor? Ya, disebut syakor karena neraka itu menghanguskan tutung. Jadi lawan masuk neraka syakor, masuk neraka itu menghanguskan. Disebut syakor. Nah, ketika ada perbincangan ahli neraka, masalakakum fi syakor? Kenapa kamu masuk neraka syakor yang menghanguskan ini? Apa jawabannya? Qalu lam naku minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami tidak salat, kami tidak memberikan makan orang miskin, dan kami suka gosip gitu. Jadi mengerikan. Kerma tasla naron hamia, kemudian tusqa min aina aniyah, diberi minum dari api yang sangat panas. Kemudian dina Al-Qur'an surah Hutomah surah Al-Humajah disebut Hutomah. Wa ma adraka mal, terus narul muqadah allati tali wal ayat 4-nya. Nah, narul muqadah artinya itu menghancurkan. Hancur sehancur-hancurnya, terus memecahkan. Tersebut Hutomah. Jadi nama-nama beda-beda tapi maksudnya beda konotasi gitu ya. Terus ini Al-Qur'an soal Qari'ahnya, Al-Qari'ah. Wa ma adraka ma hiya narun, api yang panas lagi gitu ya. Jadi api yang sangat panas tapi amun hawiyah mau dilempar dari atas maka api itu. Jadi inti nama neraka mah sangat mengerikan. Dan ini akan terjadi kepada wujuhu yauma idin khasyah amilatun nasibah, maka nanti pada hari kiamat tasla naron hamiyah. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, yang zalim, yang melanggar syariat Allah, dia akan masuki tasla naron hamiyah. Dan itulah yang disebut kehinaan yang sangat hina. Ya. Jadi siapa yang masuk ke dalam neraka, bukan hanya dia akan merasakan panasnya api neraka, tapi dia pun akan merasakan kehinaan. Seperti dalam Al-Quran surah Ali Imran ya, Rabbana ayat 192 kalau salah. Rabbana innaka man tudkhilin naro faqad azzaitah.
wahai Tuhan kami, siapa saja yang Kau masukkan ke dalam neraka, faqad ahzaitah, maka sungguh Engkau telah menghinakannya. Jadi siapapun yang masuk ke neraka pasti Allah hinakan. Gitu. Jadi benar-benar hina. Nah, itu merupakan kerugian yang sangat nyata. Seperti dalam surah Al-Zumar ayat 15. Innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sungguh orang-orang yang rugi adalah mereka yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Rugi nanti dia masuk neraka. Dalika ala dalika huwal husronul mubin. Itulah kerugian yang sangat nyata. Kermah kehinaan plus kerugian kalau sudah masuk neraka. Benar-benar rugi. Maka kata Al-Quran surah Ali Imran, siapa yang faman juhjiha anin nar wa udkhilal jannah faqad faj. Siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah orang yang beruntung, berhasil. Jadi neraka adalah siksaan yang pantas bagi mereka yang kafir dan menentang Allah. Ya bahan bakarna oge cenah waquduhan nasu wal hijarah, manusia dan batu-batu. Makanya tugas kita yang terberat itu adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian dari api neraka. Itu tugas berat. Karena api neraka itu azabun syadid, siksaan yang keras, adabun golid, adabun muhit, adabun golid, adabun azim, adabun alim. Ya, terus ini Al-Quran surah Al-Furqan manon, innaha sya'at mustaqarra wa muqama. Al-Furqan 66 ya. Sungguh neraka itu saat mustaqar wa muqama, seburuk-buruknya tempat menetap dan seburuk-buruknya tempat tinggal. Maka mereka akan merasakan tasla narun hamiyah tusqa min ainin aniyah. Gitu. Dan ini sudah Allah ciptakan. Jadi sudah ada neraka dan surga teh. Ya, di Al-Qur'an kan uiddat, surga ma uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu neraka ma uiddat lil kafirin, sudah ada ya. Makanya tadi Nabi menyebutkan bahwa batunya saja sudah Allah lemparkan 70 tahun yang lalu, kata Nabi, tapi baru sampai kepada tepi neraka. Dan kita tidak bisa, dan orang yang masuk neraka tidak akan pernah bisa kabur. Dan di sana ada penjaga-penjaga. Ya, ini Al-Quran surah Al-Mulknya. Alam ya'tikum nadir. Penjaga bertanya, kenapa kamu tidak datang peringatan? Apakah belum datang kepada peringatan yang mengingatkan kamu tentang neraka ini? Qalu bala. Mereka mengatakan sudah. Tapi tetapnya kami mah ingkar. Di surat Az-Zumar ayat kan, wasiqal ladina kafaru ila jahannam jumara. Kan semua bercerita bahwa setiap neraka ada penjaganya. Bahkan ketika sudah keluar dari alam kubur, kemudian diseret ke padang mahsyar, diseret dengan tali yang jumlahnya 70.000, yang dibawa setiap tali itu oleh 70.000 malaikat. Ini sudah dijelaskan pada Al-Quran surah Al-Fajr sebelumnya. Jadi inti nama ya ayat keempat dan kelima ini Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa nanti pada hari kiamat itu ada tanwi', ada macam-macam golongan, macam-macam tipe manusia. Ada yang wujuhu yawma idin khasyi'ah, yang kedua ada wujuhu yawma idin na'imah. Ini adalah yang pertama yang akan dirasakan oleh penduduk ahli neraka, yang mereka mendapatkan kehinaan, yaitu tasla naran hamiyah. Dia akan memasuki api yang sangat panas
dan diberi minum dari sumber air yang sangat panas. Jadi tidak ada yang menyenangkan sedikit pun di neraka, dan dengan waktu yang sangat lama. Ya, jadi kalau orang beriman mah yang amalnya kurang untuk ke surga, dia akan disiksa dulu di neraka. Tapi kalau orang kafir, khalidina fiha abada. Maka ini harus selalu kita minta Allah untuk melindungi diri kita dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar, atau waqina adzaban nar. Ya, Allahumma inni auzubika min adabi jahannam. Yang semua itu Nabi ajarkan kepada umatnya agar setiap hari berlindung dari api neraka. Karena sangat panas, tidak akan ada yang sanggup untuk merasakan. Itulah Al-Quran surah Al-Ghasyiyah ayat ke-4 dan ke-5. Insyaallah ayat ke-6 dan selanjutnya kita akan bahas di episode yang akan datang. Demikian dapat disampaikan, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi renungan agar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah kita ketemu lagi pekan depan, tetap di hari dan gelombang yang sama. Aqulu qouli hadza wastaghfirli wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.